Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Puspajani dan juga ada teman-teman saya, ada Asti, Muflika Widi, dan juga Deswita Diandra. Kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Virtual 3D Tour Gedung Satari IPB University berbasis virtual reality menggunakan Unity. Mungkin boleh di next. Oke, sebelumnya kita perlu ketahui dulu apa itu virtual reality. Jadi, reality atau VR adalah teknologi interaktif yang membuat penggunanya itu seolah-olah berada langsung di dalam lingkungan virtual. Dan teknologi ini dapat digunakan sebagai media pengenalan yang lebih menarik, nyata, dan juga modern. Pada proyek ini, kami mencoba mengambil virtual 3D tour gedung Satari IPB University sebagai gedung baru berbasis Unity dengan tujuannya yaitu agar pengguna dapat mengenal dan menjelajahi lingkungan gedung Satari secara virtual, interaktif, dan informatif tanpa harus datang langsung ke lokasi. Boleh di next. Berikut merupakan rumusan masalah yang kami kembangkan. Yang pertama yaitu bagaimana merancang aplikasi virtual 3D Tour Gedung Satari PB University berbasis VR, kemudian mana visualisasi gedung yang interaktif dan menarik bagi penggunanya, lalu bagaimana mengimplementasikan teknologi VR sebagai media informasi digital. Next. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu merancang aplikasi virtual 3D Tour Gedung Satari berbasis virtual reality menggunakan Unity, lalu membuat visualisasi lingkungan gedung Satari yang interaktif dan menarik bagi pengguna, lalu mengimplementasikan teknologi virtual reality sebagai media informasi digital mengenai gedung Satari IPB University. Next. Untuk manfaatnya bagi pengguna yaitu memberikan pengalaman menjelajahi lingkungan gedung Satari secara virtual dan interaktif. Lalu untuk bagi mahasiswa yaitu menambah pengetahuan mengenai implementasi teknologi virtual reality dan visualisasi 3D. Dan bagi institusi yaitu menjadi media informasi dan pengenalan gedung Satari IPB University secara digital dan juga interaktif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada deskripsi dan juga konsep proyek. Jadi di proyek ini kami menggunakan aplikasi berbasis virtual reality yang dirancang untuk menampilkan representasi bagaimana sih visual gedung Satari IPB University ini supaya lebih interaktif. Nah, melalui aplikasi ini, pengguna itu bisa menjelajahi beberapa titik-titik strategis secara virtual 360 derajat. Boleh di next saja. Nah, untuk fitur dari aplikasi yang kami buat itu ada 6 fitur utama. Yang pertama itu ada eksplorasi virtual 360 derajat. Jadi dia ini memungkinkan pengguna untuk melihat lingkungan secara menyeluruh. Dan kedua ada perpindahan antar titik eksplorasi. Jadi ini tuh menggunakan hotspot sehingga navigasinya jadi lebih mudah. Terus yang ketiga ada interaksi sudut pandang yang memungkinkan pengguna ini bisa melihat ke segala arah secara bebas. Dan yang keempat informasi areanya interaktif. Jadi dia tuh bakal nampilin nama dan juga beberapa deskripsi singkat. Nah, yang kelima ada mode virtual reality sehingga aplikasinya ini bisa digunakan dengan perangkat VR untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, yang terakhir ada antarmuka interaktif yang mana ada antarmuka yang sederhana dan juga mudah dipahami sehingga penggunanya ini bisa mengoperasikan aplikasi tanpa kesulitan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan yang digunakan. Jadi metode yang kami gunakan itu adalah Multimedia Development Life Cycle atau MDLC Luther Sutopo. Jadi metode ini dipilih karena dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi multimedia yang menggabungkan berbagai elemen seperti gambar, audio, video, animasi, dan interaksi pengguna. Nah, MDLC ini tuh terdiri atas 6 tahapan utama. Yang pertama itu konsep. Jadi pada tahap ini kami menentukan tujuan dan konsep dasar aplikasinya. Jadi aplikasi yang kami kembangkan itu virtual tour berbasis virtual reality yang memungkinkan pengguna menjelajahi gedung Satari IPB University secara virtual.
Keduanya itu adalah desain. Jadi pada tahap ini kami merancang alur navigasi aplikasi, menyusun struktur scene di Unity, menentukan posisi panorama 360 derajat, serta merancang letak panel informasi dan arrow navigasi agar pengguna dapat berpindah antar lokasi dengan mudah. Selanjutnya ada material collecting. Pada tahap ini kami mengumpulkan seluruh aset yang dibutuhkan seperti foto panorama 360 derajat, arrow navigasi, dan elemen antarmuka pengguna atau user interface-nya. Lalu tahap berikutnya itu ada assembly yang merupakan proses implementasi aplikasi di Unity. Seluruh foto panorama diimpor ke Unity, terus diubah menjadi cube map dan digunakan sebagai skybox sehingga pengguna dapat melihat lingkungan secara 360 derajat. Nah, selain itu kami juga menambahkan arrow navigasi, panel informasi, serta mengimplementasikan scriptnya itu menggunakan bahasa C# agar seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan rancangan. Lalu setelah implementasi itu ada tahap testing. Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap fitur dapat berjalan dengan baik, mulai dari navigasi antar lokasi, perpindahan panorama, tampilan gambar, hingga panel informasi yang muncul ketika pengguna memilih suatu area. Lalu tahap terakhir itu adalah distribution, yaitu proses membangun atau build aplikasi sehingga dapat dijalankan pada perangkat target sebagai media demonstrasi virtual tour. Boleh di next. Tools. Boleh di next. Widi coba ulang yang ini deh. Dia tadi udah nggak kerekam Oh, dari dari sini. yang Ya. oke, berarti dari tools dan software ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk proses pengembangannya kami menggunakan beberapa tools dan software yaitu yang pertama ada Unity Hub itu untuk mengelola proyek, lalu ada Unity sebagai game engine utama dan selanjutnya itu ada Visual Studio untuk menulis skrip dalam bahasa C# tadi. Lalu kami juga menggunakan hardware itu yang pertama ada laptop sebagai perangkat pengembangan serta kamera smartphone untuk mengambil foto panorama 360 derajat gedung Satari. Boleh next. Nah, selanjutnya itu ada aset utama yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada foto panorama 360 derajat sebagai tampilan lingkungan virtual. Nah, terus ada skybox dari CubeMap untuk menampilkan panorama secara menyeluruh. Ada arrow navigasi sebagai media perpindahan antar titik virtual tour, serta user interface yang terdiri atas menu, panel informasi, dan teks deskriptif untuk membantu pengguna selama melakukan eksplorasi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk implementasi fitur. Yang pertama ini ada panorama 360 derajat. Ini berupa foto dengan ekstensi JPG. Kemudian di sini ada hotspot perpindahan. Ini di dalam Unity, di dalam hierarki bentukannya begini. Jadi kita bikin tiap lantai dia ada hotspotnya. Kemudian untuk informasi area nanti akan saya jelaskan sambil demo dan kemudian di sini ada antarmuka pengguna yaitu yang panah-panahnya ini. Kemudian ini setelah pengujian aplikasi ini semuanya udah berhasil. Nah, sekarang saya akan melakukan demo. Nah, di sini saya mau jelasin dulu. Di sini kita asetnya ada 360 foto 360 derajat. Itu di sini habis dari JPEG tadi diubah dulu jadi cube map. Jadi dia pas diubah lagi ke si skybox ini, dia bakal lebih bagus kayak enggak
terdistorsi hasilnya. Nah, terus skybox ini agar jadi kita bisa sebagai pengguna kita bisa ngeliat menjadi sekeliling. Jadi kita bisa muterin gitu. Terus di sini ada script, di sini ada hotspot. Ini buat ngatur perpindahan panorama. Kemudian ini ada mouse untuk geser pakai mouse. Kemudian ini ada panorama manager. Di sini tuh kita bakal masukin tiap lantai jadi ada indeksnya gitu. Nah, di sini yang paling penting itu kita harus masukin skybox sesuai nama poin yang kita bikin. Nah, di sini juga yang penting hotspot grupnya juga harus sesuai. Karena kalau misalnya hotspot grup nggak sesuai, nanti panahnya bakal muncul di lantai yang lain. Nah, jadi udah itu doang. Jadi saya bakal ngelakuin demo. Nah, di sini ini yang lantai pertama, dia ada panah. Ini bisa terus. Kalau diklik dia langsung pindah ke depan. Nah, di sini ini yang tadi saya bilang ada informasinya, yaitu auditorium Satari. Kemudian kalau diklik dia bakal pindah dan dia juga bisa ke yang tengah, terus dia bakal bisa balik lagi. Jadi tiap kita klik ini juga ada panah ke arah sebaliknya. Nah, di situ kita langsung coba ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini eh, juga sama, ada buat tangga naik, tangga turun. Nah, di sini ada informasi untuk tiap kelasnya, ada RK 201, RK 202. Habis itu di sini lanjut, ada 203, 204. Terus kita kelilingin ada 206, 205. Habis itu di sini nggak ada. Terus di sini ada 208 sama 207. Kita keliling lagi. Di sini ada 209, 210. Terus di sini ada 212 sama 211. Nah, habis itu kita balik lagi ke tangga. Nah, bisa kita lihat buat yang lantai 3. Di sini yang lantai 3 itu dia sama kayak yang lantai 2, 301, 302, 303, 304. Terus ini ada 305, 306. Di sini ada si 307, 308. Ini habis itu sini ada 309, 310. Habis itu di sini ada 311 sama 312. Habis kita balik lagi ke tangga, sini kita bisa turun. Ini dari lantai 2 turun, balik lagi ke lantai 1. Jadi itu dia untuk demonya. Kemudian untuk kendala yang kami alami itu dia pertama ukuran file panoramanya terlalu besar sehingga memengaruhi waktu pembuatan aplikasi karena ada totalnya ada 21 file panoramanya. Terus kita sulit menyesuaikan orientasi panorama. Jadi pas pengaturan kita gabungin jadi satu hotspot gitu, kita harus teliti biar nggak ketukar ruangannya karena kebetulan gedungnya juga simetris. Kemudian ada penempatan hotspot supaya tidak mengganggu tampilan visual. Nah, ini itu hotspotnya harus kita letakkan dengan baik biar tampilan visualnya itu nggak terganggu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Jadi aplikasi virtual kami sudah berhasil dirancang menggunakan metode Multimedia Development Lifecycle (MDLC) dengan bentuk panorama 360 derajat dengan tujuan supaya pengguna ini dapat menjelajahi lingkungan gedung Satari IPB University secara virtual dan juga berpindah-pindah.
Namun untuk kedepannya masih terdapat beberapa aspek-aspek yang dapat ditingkatkan. Contohnya seperti menambahkan keseluruhan area gedung Satari di IPB. Contohnya seperti area parkir, yang baik area parkir mobil dan juga motor. Dan juga mengembangkan aplikasi supaya benar-benar bisa digunakan pada perangkat VR secara penuh. Karena sebelumnya kita hanya testing melalui laptop dan PC, jadi kita belum tahu apakah secara menggunakan VR ini sudah benar atau belum. Dan yang terakhir dapat memperkaya fitur-fitur lebih lanjut supaya lebih interaktif bagi penggunanya. Jadi next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.